Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika, Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan telaah jurnal 2, tugas mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika. Perkenalkan, saya Puput Surya dengan NIM 0416 19001 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Program Doktoral S3 Universitas Negeri Semarang. Telaah kali ini berjudul Students Pra-Initial Mental Model, The Case of Indonesian First Year Students dari Jurnal IJI Scopus H3, publish pada Januari 2019. Oleh Anita Dewi Utami dan kawan-kawan. Artikel yang kedua yang saya telah ini masih berkaitan dengan artikel 1 yang berjudul Six Level of Indonesian Primary School Students Mental Model in Comprehending the Concept of Integer, yaitu lanjutan dari telaah artikel yang pertama. Kemudian, relevansi dengan ide disertasi saya. Yang pertama, latar belakang pada penelitian ini terkait dengan ide struktur pemahaman kognitif yang akan digunakan pada disertasi, baik secara konten maupun segi pedagogiknya. Kemudian, untuk teori, mendukung keselarasan ide yang digunakan disebabkan ruang lingkup struktur pemahaman kognitif yang sesuai dilakukan pada mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang cocok untuk memberikan makna mendalam dan menemukan relasi yang kuat antar variabel yang akan saya gunakan pada disertasi nantinya. Kemudian untuk kebaruan, temuan dalam penelitian ini dari artikel yang saya telaah pada review 1 dan 2 ini berupa penyisipan pelevelan model mental yang merupakan bagian dari struktur pemahaman kognitif, yaitu model mental pra-inisial. Yang kemudian, jawaban mahasiswa yang berada pada level pra-inisial ini digali informasi secara mendalam menggunakan penelitian kualitatif studi kasus pada konsep fungsi yang dideskripsikan dengan abstraksi reflektif. Berikutnya, track record penelitian yang sudah saya lakukan untuk mendukung disertasi saya nantinya. Yang pertama adalah Graph Theory as a Tool for Growing Mathematical Creativity, yang sekaligus sebagai tugas dari mata kuliah seminar dan jurnal 2 yang terbit pada Jurnal Edutama Sinta 3 Januari 2020. Kemudian artikel berikutnya yang mendukung disertasi saya nanti yaitu Mathematics Pre-Service Teachers Learning Experiences of International Teaching Practicum in Indonesia. Artikel ini diterima di Jurnal Social Science and Humanities Malaysia dengan Scopus H3 yang akan terbit pada Juni 2020 nanti. Baiklah, saya akan masuk pendahuluan. Salah satu hal menarik pada proses belajar matematika adalah cara siswa mengonstruksi konsep dan mengaitkan satu konsep dan konsep lainnya untuk membangun sebuah pengetahuan. Pada saat ini, siswa ingin membangun sebuah konsep dengan mengaitkan konsep lainnya, terjadi perubahan konseptual di dalam pikirannya. Penelitian tentang perubahan konseptual sudah dikaji oleh beberapa peneliti, misalkan Fasnido 2007, ada Steylidau dan Fasnido 2004, serta Fasnido dan Van Velkosi tahun 2006. Perubahan konseptual lebih mungkin terjadi ketika siswa dapat mengalami fenomena langsung di kelas. Contoh penelitian oleh Sinatra pada tahun 2008 menyatakan perubahan konseptual menunjukkan tingkat keterlibatan siswa dalam konten melalui diskusi, debat, dialog, atau eksperimen yang memungkinkan perubahan konsep pada siswa. Kemudian, informasi penting tentang struktur pemahaman siswa yang mendasari dari mana pengetahuan tersebut dihasilkan dapat diketahui melalui model mental. Hal tersebut berdasarkan pendapat Fasnido dan Breuer tahun 1992.
Tasker dan Dalton 2006 menyatakan modal mental sebagai transformasi representasi eksternal ke dalam representasi internal. Penelitian tentang modal mental siswa terhadap pemahaman konsep bilangan bulat negatif sudah diteliti oleh Boverding tahun 2014, yang mana 5 modal mental siswa yang pemahamannya mengenai bilangan bulat antara lain modal mental inisial, transisi 1, model mental sintetik, transisi 2, serta model mental formal, seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, di YouTube sebelumnya. Dari sini, peneliti bermaksud mengembangkan penelitian Boverding 2014 pada konsep fungsi, karena fungsi merupakan konsep penting dalam matematika menurut Löbaum 2003, Knuth 2000, dan Mesa 2004. Berdasarkan studi awal, latar belakang dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa sebelum mahasiswa sampai pada tahap modal mental inisial, mahasiswa masih dalam tahap modal mental prainisial yang ditemukan pada artikel yang sudah saya review sebelumnya terkait modal mental pada bilangan bulat. Utami menemukan modal mental prainisial pada penelitiannya. Di sini dibahas modal mental prainisialnya pada konsep fungsi di mahasiswa. Modal mental prainisial dalam memahami konsep fungsi dapat dilihat ketika mahasiswa belum memahami konsep relasi dengan baik dan belum mampu menyatakan bahwa suatu relasi bukan merupakan fungsi. Hal ini dapat ditunjukkan seperti pada slide. Jawaban mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa Y kurang dari X ditambah 3 merupakan sebuah fungsi karena sesuai dengan pengertian fungsi. Setelah peneliti bertanya, apa pengertian fungsi yang ia pahami? Ia menjawab, fungsi merupakan sebuah relasi khusus. Peneliti lebih lanjut bertanya apa yang ia pahami mengenai relasi. Ia menyatakan, aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Berdasarkan hasil jawaban mahasiswa dan wawancara terlihat bahwa mahasiswa tersebut belum memahami konsep relasi dengan baik, sehingga ia belum mampu menyelesaikan soal mengenai relasi bukan fungsi. Berdasarkan studi awal ini, peneliti berasumsi bahwa mahasiswa tersebut berada pada level model mental prainisial. Bentuk modal mental prainisial individu dapat dilihat dari informasi yang dimiliki individu yang tersimpan dalam memori jangka panjangnya sebelum mereka dihadapkan sebuah konsep tertentu. Pada level prainisial ini, sebelum individu dihadapkan pada konsep fungsi, pemahaman individu mengenai relasi masih belum sempurna. Ketika mahasiswa berada pada level modal mental prainisial, hal ini akan menyebabkan mahasiswa tersebut kesulitan memahami konsep fungsi. Hal ini dikarenakan materi prasyarat untuk mempelajari konsep fungsi, mahasiswa harus memahami dengan baik konsep relasi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran asumsi peneliti bahwa apakah masih ada mahasiswa yang berada pada level modal mental prainisial dalam memahami konsep fungsi. Jika ada, bagaimana karakteristik model mental mahasiswa dalam memahami konsep fungsi tersebut? Kita bahas metode penelitian. Yang pertama terkait subjek dan instrumen penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 48 mahasiswa tingkat pertama. Seluruh subjek diberikan soal tes berupa relasi yang merupakan bukan fungsi. Subjek diminta untuk menentukan apakah sebuah relasi dalam soal tersebut merupakan fungsi atau bukan fungsi, beserta alasan pemberian jawaban. Berdasarkan 48 jawaban mahasiswa terdapat 2 jenis jawaban, yakni 28 mahasiswa menjawab bukan fungsi dan 20 mahasiswa menjawab relasi tersebut merupakan fungsi. Hal ini dapat ditunjukkan seperti pada tabel klasifikasi jawaban mahasiswa. Berdasarkan hasil jawaban 20 mahasiswa yang menjawab bahwa relasi tersebut merupakan fungsi, ada 3 jenis alasan yang berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut terkait alasan jawaban mahasiswa. Yang pertama, alasannya dengan jumlah mahasiswa yang menjawab adalah 2 mahasiswa.
Relasi tersebut merupakan fungsi karena sesuai dengan pengertian fungsi. Kemudian alasan berikutnya menjawab fungsi, ada 4 mahasiswa. Relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap domain X1 dan X2 sehingga X1 tidak sama dengan X2. Berikutnya, dengan jumlah mahasiswa 14, alasan menjawab fungsi yaitu relasi tersebut merupakan fungsi karena himpunan A atau domain memiliki tepat satu pasangan dengan himpunan B atau kodomain. Kemudian sub yang kedua di metodologi penelitian ini terkait pengumpulan data. Nah, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tes dan wawancara. Soal tes mencakup pemahaman mengenai relasi fungsi atau relasi bukan fungsi. Seluruh subjek diberikan soal tes, kemudian subjek dengan kriteria tertentu dipilih untuk dilakukan wawancara. Kriteria subjek yang terpilih untuk diwawancari adalah subjek yang belum memahami definisi relasi. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan membahas mengenai karakteristik model mental prainisial mahasiswa dalam memahami konsep fungsi. Model mental prainisial mahasiswa dalam memahami konsep fungsi bisa dilihat ketika subjek belum mampu memahami sebuah relasi merupakan fungsi atau bukan fungsi. Setelah peneliti mendapatkan subjek yang belum memahami relasi, kriteria lain yang peneliti tetapkan adalah kemampuan komunikasi subjek penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar peneliti bisa dengan mudah untuk memperoleh data dari hasil wawancara. Kemudian masuk ke analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, mentranskrip data yang terkumpul. Kemudian yang kedua, menelaah data yang tersedia yaitu dari hasil tes dan transkrip wawancara. Yang ketiga, mengadakan reduksi data yaitu menyeleksi, memfokuskan dan mengklarifikasikan data yang sejenis. Kemudian disederhanakan dengan cara membuang hal-hal yang tidak perlu. Yang keempat, menyajikan data hasil penelitian, dan yang kelima, menganalisis proses terbentuknya model mental prainisial mahasiswa dalam memahami konsep fungsi dengan kerangka mekanisme konstruksi pengetahuan abstraksi reflektif. Kemudian yang keenam, memverifikasi temuan dan menarik kesimpulan. Piaget dalam Dubinsky 2002 menyatakan perkembangan dari struktur kognitif disebabkan oleh abstraksi reflektif. Untuk menjelaskan teori ini serta mengaitkan konsep-konsep dalam matematika, Dubinsky 2002 menyatakan ada 5 konstruksi dalam abstraksi reflektif, yaitu interiorisasi, koordinasi, reversal, enkapsulasi, dan generalisasi. Definisi konstruksi dalam penelitian ini diberikan seperti pada tabel berikut, yaitu definisi konstruksi dalam penelitian, mulai dari interiorisasi sampai dengan generalisasi. Interiorisasi mempunyai definisi aktivitas berpikir dalam menggali informasi-informasi yang diperlukan, memisalkan domain dengan suatu bilangan tertentu. Kemudian koordinasi yaitu mengonstruksi proses baru dari 2 atau lebih proses yang lain, mensubstitusikan domain ke dalam persamaan. Berikutnya reversal yaitu konstruksi membalik proses, yaitu mengembalikan persamaan menjadikan pertidaksamaan. Kemudian enkapsulasi yaitu mengonstruksi objek mental dari proses mental, menggambarkan dalam bentuk diagram panah atau diagram Kartesius. Terakhir terkait generalisasi yaitu menerapkan skema ke dalam koleksi yang lebih luas dari fenomena atau menyimpulkan fungsi atau bukan fungsi. Peneliti mengamati kegiatan mahasiswa yang sedang menyelesaikan soal tes yang diberikan. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang terpilih. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban tertulis mahasiswa yang diperoleh setelah mahasiswa menyelesaikan soal tentang pemahaman konsep fungsi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, setiap wawancara di video dan hasil tes tulis mahasiswa dikumpulkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian. Analisis data dilakukan dengan triangulasi melalui tampilan data dari video dan membandingkannya dengan data hasil tes tulis siswa. Video wawancara yang dianalisis dengan melihat secara detail hasil video wawancara dan hasil tes tulis siswa untuk menentukan level model mental prainisial mahasiswa dalam memahami konsep fungsi.
Setelah kategori dari masing-masing karakteristik model mental pra-inisial ditentukan, selanjutnya adalah memulai untuk memproses data sesuai dengan karakteristik model mental pra-inisial mahasiswa dalam memahami konsep fungsi. Penentuan kategorisasi ini merupakan salah satu langkah penting dalam analisis data karena ini memudahkan interpretasi data yang berarti. Kategorisasi ini muncul melalui tinjauan literatur, mengidentifikasi setiap jawaban wawancara dan tes tulis mahasiswa yang mewakili konsep terkait dalam literatur. Baiklah, mari kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berikut ini merupakan penjelasan masing-masing jawaban yang menunjukkan level model mental pra-inisial mahasiswa dalam memahami konsep fungsi. Untuk jawaban subjek 1 atau S1 akan kami uraikan berikut ini. Nah, S1 memisalkan domain dengan bilangan 0, 1, 2, dan 3 tanpa memberikan alasan mengapa memisalkannya dengan bilangan tersebut. Kemudian ia mensubstitusikan anggota domain ke dalam pertidaksamaan. Akan tetapi mencampurkan pertidaksamaan dengan tanda sama dengan dan tidak memedulikan tanda pertidaksamaan kurang dari. S1 telah melakukan proses interiorisasi, yaitu ia berusaha menggali informasi yang ada di soal dengan menuliskan domain X dengan bilangan 0, 1, 2, dan 3. Walaupun S1 belum berhasil menginteriorisasi masalah tersebut dengan benar, ia tetap mencoba melanjutkan proses koordinasi dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam pertidaksamaan Y kurang dari X plus 3. Setelah S1 mencoba menginteriorisasi dan mengkoordinasikan soal tersebut, ia berusaha mengenkapsulasi persoalan tersebut dengan menggambarkannya pada diagram panah, dengan menganggap pertidaksamaan di atas sebagai persamaan. Seperti pada gambar yang ada pada slide, potongan 2 hasil jawaban dari S1. S1 tampak menggambarkan hasil persamaan dari gambar 1 ke dalam diagram panah tanpa memperhatikan soal awal, yaitu Y kurang dari X plus 3. Setelah peneliti bertanya mengapa ia menggambarkan seperti itu, ia hanya menjawab bahwa hasil substitusi daerah domain pada gambar 1 dapat direpresentasikan dengan diagram panah tersebut. Berdasarkan hasil gambar 2 yang dibuat oleh S1, kemudian ia mencoba mengeneralisasikan dengan cara menyimpulkan bahwa Y kurang dari X plus 3 merupakan fungsi karena sesuai dengan pengertian fungsi. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar yang ada pada slide. Gambar tersebut merupakan potongan 3 hasil jawaban dari S1. Setelah peneliti bertanya apa pengertian fungsi yang ia pahami, ia menjawab fungsi merupakan sebuah relasi khusus. Peneliti lebih lanjut bertanya apa yang ia pahami mengenai relasi. S1 menyatakan aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Berbeda dengan S1, subjek S2 tampak tidak yakin menuliskan jawabannya. Hal ini dapat dilihat ketika ia sudah lengkap menuliskan pertidaksamaan, kemudian memisalkan domain dengan variabel X dan Y. Kemudian menuliskan lagi pertidaksamaannya dan mencoba mensubstitusikan X pada pertidaksamaan Y kurang dari X plus 3. Seperti pada gambar yang ada pada slide. Gambar tersebut merupakan potongan 1 hasil jawaban dari S2. Ketika peneliti bertanya alasan ia menghapus jawabannya, ia menjawab bahwa ia masih ragu-ragu. Setelah menghapus beberapa tulisannya, ia mencoba kembali menginteriorisasi dengan menuliskan kembali pertidaksamaan Y kurang dari X ditambah 3 dan memisalkan X dengan bilangan 0, 1, dan 2. Kemudian ia berusaha mengkoordinasikan struktur masalah dengan cara mensubstitusikan bilangan 0, 1, dan 2 ke dalam pertidaksamaan Y kurang dari X ditambah 3 dan memperoleh kesimpulan 0,3, 1,4, 2,5.
Hal ini dapat ditunjukkan oleh gambar pada slide berikut. Gambar tersebut merupakan potongan 2 dari hasil jawaban S2. S2 mulai berusaha mengenkapsulasi dengan cara menggambarkannya dalam grafik Cartesius dari titik-titik yang ia hasilkan dari substitusi nilai X yang ia misalkan ke dalam pertidaksamaan Y kurang dari X ditambah 3. Hal ini ditunjukkan pada gambar. Nah, gambar tersebut merupakan potongan 3 hasil jawaban dari S2. Ia berhasil menggambarkan garis lurus pada grafik Cartesius tersebut dari persamaan Y sama dengan X ditambah 3. Ia tidak memikirkan jika soal awalnya bukanlah persamaan, namun pertidaksamaan. Setelah ia merasa grafik yang ia gambarkan dari hasil substitusi nilai X dan Y berupa garis lurus, ia mencoba mengeneralisasikan dengan cara menyimpulkan bahwa Y kurang dari X ditambah 3 merupakan fungsi karena domain X1 dan X2 dengan X1 tidak sama dengan X2 sehingga X1 tidak sama dengan X2. Berdasarkan potongan 4 hasil jawaban S2 memberikan kesimpulan bahwa Y kurang dari X ditambah 3 merupakan fungsi karena setiap domain X1 dan X2 di mana X1 tidak sama dengan S2 sehingga X1 tidak sama dengan S2 maka Fx merupakan suatu fungsi. Setelah peneliti bertanya apa pengertian fungsi yang ia pahami, S2 menjawab relasi merupakan hubungan antar himpunan. Berbeda dengan S2 yang tampak tidak yakin dan ragu-ragu dengan mencoret-coret jawaban ketika mulai menjawab. Subjek 3 atau S3 tampak yakin menuliskan jawabannya dengan baik dan rapi. S3 memulai proses interiorisasi dengan memisalkan X dengan negatif 1, 0, dan 1. Seperti pada gambar yang ada di slide, potongan 1 hasil dari jawaban S3. Nah, setelah S3 memisalkan X dengan negatif 1, 0, dan 1, kemudian ia mencoba mengkoordinasi setiap unsur domain dengan mensubstitusikan X tersebut ke dalam persamaan Y sama dengan X ditambah 3, tanpa memperhatikan bahwa perintah soal adalah pertidaksamaan Y kurang dari X ditambah 3. Setelah memperoleh hasil substitusi tersebut, ia mulai mengenkapsulasi dengan menggambarkannya dalam diagram panah. Seperti pada gambar di slide, potongan 2 yang merupakan hasil jawaban S3. Setelah S3 menggambarkan dalam diagram panah, ia merasa bahwa Y kurang dari X ditambah 3 dapat direpresentasikan ke dalam diagram panah tersebut. Kemudian ia membuat generalisasi dengan membuat kesimpulan akhir bahwa Y kurang dari X ditambah 3 adalah fungsi karena semua himpunan A atau domain berpasangan tepat satu dengan himpunan B atau kodomain. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar di slide yang merupakan potongan 3 dari hasil jawaban S3. Setelah peneliti bertanya alasan mereka menjawab definisi fungsi seperti itu, S3 menjawab hanya hafalan. Itu peneliti lebih lanjut bertanya apa yang ia ketahui tentang relasi. S3 menjawab bahwa relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan. Berikut pada slide merupakan skema mekanisme konstruksi pengetahuan yang diadopsi dari Mill 2003. Berdasarkan proses konstruksi pengetahuan melalui mekanisme abstraksi reflektif, karakteristik mahasiswa yang berada pada model mental pra-inisial pada penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek memisalkan domain dengan sebuah bilangan tertentu tanpa memberikan alasan pengambilan sampel bilangan yang diambil untuk dijadikan domain. Kemudian yang kedua, subjek mensubstitusikan domain ke dalam pertidaksamaan yang diubahnya menjadi persamaan. Yang ketiga, subjek tidak memperhatikan tanda kurang dari sebagai pertidaksamaan. Yang keempat, subjek mencampur adukkan pertidaksamaan dengan tanda sama dengan. Yang kelima, subjek merepresentasikan pertidaksamaan pada diagram Cartesius dan menghasilkan garis lurus.
Yang keenam, subjek merepresentasikan pertidaksamaan dengan diagram panah. Dan yang terakhir atau ketujuh, subjek membuat kesimpulan akhir dari gambar yang sudah dibuat tanpa meninjau ulang apakah gambar yang dibuatnya merupakan gambar yang mencerminkan pertidaksamaan. Kesimpulannya, berdasarkan temuan penelitian model mental prainisial mahasiswa tingkat pertama, dapat dilihat dari informasi yang dimiliki mahasiswa yang tersimpan dalam memori jangka panjangnya sebelum mereka dihadapkan sebuah konsep tertentu. Hal ini dapat terlihat mahasiswa belum memahami konsep relasi sehingga ia tidak mampu memecahkan persoalan mengenai relasi merupakan fungsi ataupun relasi merupakan bukan fungsi. Karakteristik model mental mahasiswa dalam memahami konsep fungsi adalah mereka menyatakan relasi sebagai aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B, serta menyatakan relasi adalah hubungan antar himpunan. Untuk itu, peneliti merekomendasikan penelitian ini lebih lanjut agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi lebih dalam lagi apakah level model mental yang lain juga memungkinkan untuk dikembangkan. Mengingat ternyata sebelum model mental inisial ada level yang mendahulunya, yaitu level model mental pra-inisial. Sekian, saya akhiri presentasi telah artikel 2 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran, kritik, dan masukan dari Prof. Kartono dan Bapak Dr. Mulyono maupun dari teman-teman terkait artikel yang saya telah hari ini. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.